warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sifati wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser, anggota TNI Polri yang saya cintai, Bapak Ibu jamaah pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul al-maghfurlah Kiai Haji Nur Hamid Badawi ke-42, haul Haji Mas'udi ke-5, sekaligus haul masal, termasuk haul tamu ya. Jangan mainan HP saja, hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. Tahun 2020 HP ini cross. Gila ini. Kita awali pengajian kita malam hari ini dengan menyaksikan penyerahan degan bersama-sama. Degannya gede temen kayak dah semua. Kopinin dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kebahagiaan kita tak terhingga bisa bersama-sama hadir di Lumbung Padi. 15 tahun lebih saya ngaji, baru malam hari ini dilewatkan Lumbung Padi. Alhamdulillah. Terima kasih. Ngapa meneh ini meneh? Iya ini viral kok, ini gelasnya angkringan. Sederhana pakai. Ini ngopo meneh iki sok pede. Rambutnya kayak buntut jaran. Oh ini tukang syuting. Sama cintaku sama ibu-ibu seperti kamera. Maksudnya kok fokusnya ke kamu, yang lain ngeblur. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya berbahagia sama-sama hadir untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari peristiwa ini. Amin. Maka ibu bapak rahimakumullah, mengawali pengajian malam hari ini, karena tadi mas-masnya dari kelompok mana ini? Namanya apa? Apa? Ridhoi. Ri apa Li? Ridhoi. Oh, vokalisnya rendah banget ya. Berarti kamu ahli sujud. Karena katanya orang yang ahli sujud itu jidatnya hitam. Kalau dia lebih dari ahli sujud, kenapa sakrai ireng kabeh? Ini kalau di Jogja namanya Irma.
Apa itu Irma Tirmi, Masya Allah. Karena Mas Ridhoi tadi sudah bersolawat. Alhamdulillah malam hari ini juga dihadiri sama Pak Kapolsek, sama Pak Dan Ramil. Kalau saya Dancuk Jaran dan sama Pak Camat barangkali. Saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya dari peristiwa Mi'raj, Rasulullah mengatakan begini, Mbah, sembah panjang umur ya, sehat terus. Wongnya sugih temen ya berasi ida-ida. Ini nama-namanya ayu kayak Marsanda dia. Saya ini wis tua ya martabat. Kalau orang sepuh itu yang penting hatinya dibuat bahagia, jangan dibuat susah. Dan ini tugas anak. Ini apa man? Foto-foto atau dicetak. Sekembalinya dari peristiwa Mi'raj, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ra'aitu Lailatal Mi'raj, saya melihat tukang foto berbaju oranye. Ya Allah. Ide banget sih. Kayak benda serang awak itu kayak budak saya ini. Ya beneran gila, malah mundur-mundur barang. Loh, benda serang awak itu. Insya Allah kalau orang budak itu akan panjang umur. Kenapa? Karena ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa tidak pernah dengar. Ra'aitu Lailatal Mi'raj, saya melihat pada malam Mi'raj, malam di mana Rasulullah dimi'rajkan. Apa yang Rasulullah lihat? Nahron. Apa itu nahron? Sungai, danau. Tolong Bapak Ibu warga masyarakat, mana ini? Maos Kidul, jangan main ke sungai. Karena menurut juragan KPAI, komisioner KPAI, berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Ya. Pejabatnya goblok temen ya. Masa renang bisa jadi mateng ya. Makanya tolong bisa ibu-ibu kalau ke sawah minum pil KB dulu ya. Banser kalau ke kali minum pakai kondom ya. Masa renang bisa mengakibatkan kehamilan itu dari mana? Tolong Pak Polisi jangan main ke pantai ya, nanti ubur-uburnya makan. Hanya orang aneh akhir-akhir ini di Indonesia. Padahal menurut penelitian dokter, 80% laki-laki yang renang manuk isu. Ya iya, orang renang kadung katisen ya. Emang keret ya. Tadi cilik matanya tadi cilik. Saya melihat pada malam Mi'raj sebuah sungai, Nahron. Apa ciri-ciri sungai ini? Ma'uhu, yang airnya ahla minal asal, lebih manis dibandingkan madu. Apa coba yang lebih manis dibandingkan madu? Aku. Saya ngarep nemu temen ya. Awak batang kabeh. Gak apa-apa. Kalau kamu, oh putranya Bapak. Ya gak apa-apa. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab, gak masalah, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan hati. Iya. Ini kayak di berapa? Airnya lebih manis dibandingkan madu. Padahal setahu saya madu itu adalah barang yang paling manis. Ini lebih manis dibandingkan madu.
Kalau Pak Kapolsek, Pak Dan Ramel pengen tahu itu madu asli atau palsu, tanya saya. Saya tahu, bisa membedakan. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti gula. Madu taruh dalam botol, digoyang-goyang dia bisa bergerak, palsu, enceng. Madu bawa pulang, istrinya marah, asli. Gak percaya Pak Kapolsek silakan dicoba. Gak mungkin Pak Kapolsek berani. Pak Kapolsek itu kalau di kantor galak sama nabua, di rumah ketemu istrinya, penguatan dilawan, nggak bisa. Orang laki-laki itu nggak mungkin bisa menang berdebat melawan perempuan, bisa draw sudah hebat, bisa draw sudah hebat. Perempuan dilawan. Wa radu minasalji, airnya ini lebih dingin dibandingkan es. Kebayang nggak segernya kayak apa? Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Jadi sungai ini airnya lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan es, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Kalau saya tahu apa yang lebih wangi daripada minyak kasturi, bau mulutnya orang berpuasa. Makanya kenapa orang berpuasa itu disuruh banyak diam supaya bau kasturinya tidak kemana. Maka orang puasa lebih baik diam. Asumtu hikmah, diam itu hikmah, diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas, saya diam. Karena anggota polisi kayak gini, minta emas, menengah kayak gini. Waktu adalah uang. Makanya kalau para istri minta uang dikasih waktu. Cerdas dikit ya. Oh iya lemu temen ini. Ono drum nabuh drum dia. Umurnya bira. Berat? 20 tahun umurnya itu tua banget ya. Fakultu, kemudian saya bertanya, kata Muhammad, ya Jibril. Ini kan Nabi Muhammad berjalan Mi'raj dikawal oleh malaikat Jibril. Malam hari ini Anda datang ke sini sampai pulang, insya Allah sesuai dengan sabda Rasulullah juga dikawal oleh para malaikatnya Allah. Amin. Man kharaja bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Insya Allah fisabilillah sampai kita pulang. Amin. Maka mudah-mudahan yang ngawal kita malaikat rahmat. Amin. Yang ngawal tukang sotik Israel. Amin. Fakultu, saya bertanya, ya Jibril, liman hada, sungai ini untuk siapa? Fakola, maka kemudian Jibril menjawab, hada liman sholla alaika fi rajabah. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Ini bulan apa, Bu? Mumpung ini bulan Rajab, perbanyaklah sholawat. Sekian banyak manfaat dan khasiat sholawat. Wabil khusus bulan Rajab ini, kita besok akan diberikan minuman oleh Allah dari sungai ini. Amin. Makanya saya besok masuk surga dikawal oleh teman-teman hadroh ridhoi. Tapi ya itu, dan surga aku kelan karo bidadari awakmu hadrowan tok. Lumayan ya. Vokalisnya arane siapa ya? Jenengmu siapa? Fandi, jenengnya lu apik daripada Rai ini ya. Fandi sholawatan. Mudah-mudahan oleh Allah kamu dikasih jodoh terbaik, Fandi. Pulang pengajian kamu nikah, janda anak 15. Karena malam hari ini acaranya haul mendoakan orang mati, kita sholawatan tentang orang mati. Setuju? Ya, diiringi. Yang bagus, yang keren. Aku melihat Fandi kok terganggu kumismu itu loh di mencuci. Kumis itu sunahnya dikerok. Ya besok dikerok ya. Al-khomsatu minal fitroh. Fitroh itu ada 5. 1 khitan, 2 motong kuku, 3 mencabut bulu ketiak. Jadi bawa ibu-ibu suaminya pulang dari sawah tidur ngorok.
Cabut kelek sunnah Rasulullah. Itu sunnah hukumnya. Iya. Nomor 4 apa? Ngerok kumis. Nomor 5 apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat Pak dan Ramil, dicukur sendiri ya, jangan dibawa ke salon. Nanti Pak dan Ramil ke salon ya. Pak dan Ramil mau ngapain? Cukur. Cukur apa? Malah pakai kerimbat. Kumisku dicukur ya. Kayak lele. Ya, selawat yang mudah. Selawat yang mudah. Sederek kita sedaya jaler estri anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok tunduk banget temen ya. Jadi jenenge makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan hadroe pokok. Masa terakhirnya tung-tung kayak dia. Goblok. Ini kan temen ya Pak Kapolsek ya. Kalau kamu berbuat seperti itu lagi, tak lapornya Pak Polisi. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sederek kita sedaya jalan estri anen lan tuwa. Perempuan laki-laki sama, anen tuwa. Golek sangu nggo sangu. Kemana kita pergi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kuwi syarat kudu tuwa, mati syarat kudu lara. Langsung. Makanya sing duwe tuwa sama kamu siapa? Pak Kapolsek. Walaupun Pak Kapolsek lebih tua daripada saya lebih muda daripada Pak Kapolsek, bisa jadi yang mati Kapolsek duluan. Umpamane kan kita nggak tahu. Tapi kita doakan Pak Kapolsek panjang umur. Artinya orang sedunia mati, Kapolsek hidup sendiri. Kalau si Fandi saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Apa persiapan kita untuk nyusul Simbah Badawi? Sudah punya bekal apa belum? Padahal dikatakan oleh Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Perbekalilah dirimu dan ingat sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Polisi bertakwa, harus bertakwa. Banser takwa, tentara takwa, kiai harus punya takwa. Ini adalah bekal terbaik. Apa itu takwa? Kalau versi Pak Kapolsek, takwa, takut istri tua. Gus Miftah istrinya berapa? 1. Nambah apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, saya tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Takwa, apa definisi takwa?
Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Ini adalah bekal terbaik ketemu Allah. Ada perintah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Selamat. Jangankan kok kita hamba dengan Dia Allah yang Maha Kuasa. Polisi dengan kesatuannya punya aturan main. Catur prasetya tribrata. Polisi hari ini promoter, harus promoter, profesional, modern, terpercaya. Lembaga kepolisian punya peraturan. Jangan pasti janda itu. Kayaknya corona. Komunitas rondo memesona. Ngomong-ngomong matanya. Tentara punya aturan, Pak Camat, Lurah, ASN punya aturan. Selama aturan itu dijalankan, selamat. Ada anggota kepolisian melanggar aturan, apa yang dilakukan? Dipanggil sama provos, propam, provos dan pengaman. Anda melanggar, Pak. Apalagi kalau kita punya salah dengan Allah. Saya itu pernah ya ngobrol sama Irwasum, Wak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Septono. Saya disuruh ngasih masukan untuk teman-teman kepolisian. Saya bilang polisi hari ini bagus, promoter, profesional, modern, terpercaya. Pemilu Isro, polisi dengan gagahnya berbantu tentara mengamankan KPU, Bawaslu. Bahkan keren, malam-malam sampai sahur ngaman di Bawaslu. Keren. Di demo dilempari batu, subhanallah, yang masuk ambulan batunya. Polisi itu bisa keren. Tentara keren. Polisi itu yang mencoreng namanya cuma satu, oknum polisi Cilebah. Itu paling jengkel. Lampu merah belok kiri, tahu-tahu polisi mah bedunduk. Iya. Pernah punya pengalaman seperti itu? Itu kalau ada oknum seperti itu maka mau saya panggil sama propam. Senengannya mencoreng citra kepolisian. Polisi yang sudah bagus gara-gara polisi Cilebah jadi jelek. Saya pernah di Jakarta belok kiri. Belok kiri di lampu lalu lintas itu ada 3 peraturan. Yang pertama, turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Yang kedua, berhenti total. Yang ketiga, tunggu rambu. Jadi kalau walaupun merah ada rambu panah hijau berarti boleh belok. Ini ada tulisan turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Saya lewat, tahu-tahu di depan saya dicegat. Iya, saya teratap, tak pikir saya jatuh cinta. Ternyata ada polisi Cilebah gitu. Akhirnya saya ditanya, selamat siang Pak. Saya jawab, waalaikumsalam. Kiai. Saya ditanya, bisa minta surat-suratnya Pak? Saya bilang, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yang jengkel ya. Akhirnya polisinya, oknum polisinya bilang, saya boleh nggak minta STNK? Nyoh, STNK, setengah tua nih kewer-kewer. Anda minta apa? SIM. Nyoh, surat izin menikah lagi. Saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya pakai helm. Oknum polisinya bilang apa? Anda saya tilang. What? Saya bilang. Salah saya apa? Saya pakai helm, saya pakai STNK, saya bawa SIM. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Ya. Masa bawa helm, STNK, bawa SIM ditilang gara-gara tutup pentil? Kan jancok. Ini oknum-oknum yang harus dipanggil sama provos gitu. Aku bilang sama teman-teman di Jakarta, buyur nakal.
Akhirnya helm saya buka, polisi ini kaget, lo Gus Miftah matanya ya. Polisi Ciluk oknum. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan polisi jelek, semua Anda salah. Jangan sampai hanya gara-gara oknum tentara nakal, oknum polisi nakal, Anda menilai kepolisian dan tentara di gebau yang kabeh elek. Bagaimanapun bangsa ini butuh polisi, bagaimanapun bangsa ini butuh tentara, sebagaimana pengajian butuh banser. Wow, kalau banser istimewa ini. Undang-undangnya satu wani mati aja nganti luwe. Jangan sampai kencot. Wah, ini sebetulnya badoknya oke aman pengajian. Bahkan saya pernah bilang, saya besok masuk surga dikawal oleh Banser, karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Banser gila apa? Kalau mbak-mbaknya menikahlah dengan Banser, katakan sama orang tua, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa terus, doa singkirkan mantan. Kikislah hati semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Pak ceweknya melu jawabnya apa? Wong aku ngomong karo kamu tadi malam bubuknya dicekek nyamuk ya? Kenapa kegatelan? Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Kuwi bapake dirungokke Rabi karo Banser dijamin pusapit top. Push up. Saru apa ya? Sedikit macam-macam. Lah Banser ki ya, push up itu lah polisi sama tentara pistolnya 2. Ayo, kita apa sangunya? Imtisalu awamirillah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Maka salah satu ciri dan karakter orang bertakwa itu apa? Amar ma'ruf. Pak polisi beramar ma'ruf dengan seragamnya, Pak tentara beramar ma'ruf dengan seragamnya, Banser beramar ma'ruf dengan khidmahnya, kiai beramar ma'ruf dengan ilmunya. Itu semuanya punya posisi masing-masing. Gak bisa saya dituntut seperti Pak Kapolsek, Pak Kapolsek seperti saya juga gak bisa. Semuanya punya tugas masing-masing. Yang jelas tujuannya apa? 1. Imtisalu awamirillah wajibina gunawa. Sehingga apa? Sewaktu-waktu kita nyusul Baradawi, kita sudah punya sangu. Karena semua orang akan dipanggil oleh Allah. Dan seragam yang kita pakai dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hei, Pak polisi, kamu punya seragam, punya pistol. Apa yang kamu lakukan dengan seragam? Hei, Pak tentara, Anda punya seragam, punya SK, punya pistol, punya senjata. Pernah berbuat apa dengan seragam? Hei Miftah, kamu pernah berbuat apa dengan cangkemmu? Karena senjata saya cangkem, beda. Dan orang segini banyak yang paling berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah saya. Karena begitu saya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ceramah, langsung diancam oleh Allah. Hei Miftah, lima taquluna ma la taf'alun. Hati-hati kalau kamu sampai bisa ngomong nggak bisa menjalankan. Kamu jangan sampai jadi Tony Boster, waton munindo bose, becak tanpa pil, waton jeplak tanpa mikir.
ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek gajah diblangkoni ora sedep anda segede sih masa gajah diblangkoni kayak Fandi beda. Apa bedanya gajah dengan Fandi? Beda. Kalau gajah ki ya dase ono belalene, Fandi belalene anan dase makanya yang dipakai oleh Fandi pasti sarungnya gajah duduk. Soalnya apa? Begitu dibuka sarungnya ada belalainya. Semuanya ada pertanggungjawaban masing-masing. Kalau malam hari ini dan Pak Kapolsek, yang paling berat saya tanggung jawabnya. Kaburat mantan ingdoleh yang takulu malah tafalun miftah, hati-hati. Kalau sampai kamu bisa ngomong gak bisa menjalankan, hati-hati kamu. Maka saya, dari sekian banyak orang ini yang paling banyak dosanya saya. Karena Anda mendengarkan pengajian lungguh tok, pahala. Senajan gak kebagian tikar, apa-apa. Paling pulang pengajian little body. Apalagi sini tidak kelebon body. Ini saya yang paling berat. Langsung dihisap oleh Allah. Hati-hati kamu Mirta. Kamu banyak ngomong banyak salah. Kalau ibu-ibu bapak mendengarkan pengajian cuma duduk tok kalau udah duduk cangkeme pahala. Ora usah nulis pun. Kalau dengar-dengar ngantuk kayak dia. Pahala. Kalau saya berat. Maka malam hari ini yang paling berat tanggung jawabnya adalah saya. Maka lumrah kalau yang diamplopi saya. Karena berat dan berat. Maka Polsek duduk begini pengajian. Wah, pahala. Bahkan Anda punya undang-undang an-nasu yamutuna ala ma'asu. Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, semuanya kita seseorang akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Pak Kapolsek, Pak Polisi, Pak Tentara senang ngaji, punya potensi kayak saya matinya pas pengajian. Itu yang saya cita-citakan. Alangkah indahnya kalau kemudian kita ngaji ketika amar ma'ruf nahi munkar. Mati pas pengajian. Saya ngaji di Maus Kidul, tahu-tahu Israel datang. Diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Fandi ya sawati biasa baik. Diterus ke si ini. Iling ana yang bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane kang maha kuwasa, ora gelem mesti dipaksa. Timbalane kang maha kuwasa, ora gelem mesti dipaksa. Salatullah ini pengajian bukan ledek munyuk ya. Kamu kira aku ledek munyuk? Gua nomor telu salah pesan menang tak klotrok ya sarung. Saya tahu. Jangan-jangan kamu naksir yang gemuk itu ya? Iya. Tapi kalau rambut lemu lumayan rambut kasur ya. Tapi kalau mbak-mbaknya ini pasti naksir aku. Iya. Sorry ya, aku sama kamu seperti Alfamart dan Indomaret. Maksudnya kok berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Cocok. Iling ono yang bakal
Tinimbalan. Semuanya yang dipanggil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ada dialog antara ajal dan jodoh. Ceritanya ajal itu cemburu karo jodoh. Ajal bilang sama jodoh, jodoh, kamu itu enak. Kenapa ajal? Kamu itu selalu diharapkan, terutama oleh para jomblo. Setiap hari kamu dinanti-nantikan kedatangannya. Sementara aku ajal dilupakan oleh orang-orang itu. Oh, kalau kamu jodoh, kamu diharapkan dicintai, diharapkan. Sementara mereka melupakan aku. Jadi ajal marry dengan jodoh. Jodoh diharapkan, mati tidak pernah dinantikan. Padahal ajal datangnya bisa lebih dahulu dibandingkan jodoh. Makanya kan banyak kan jomblo mati. Vokalis Zadro mati kesetrum mic. Santai, santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya apa? Kalau Fandi tidak punya pasangan, jangan-jangan bukan manusia. Ilingono yang bakal timbalan. Timbalannya rakino wakilan, siapapun yang dipanggil oleh Allah harus berangkat. Kalau anggota kepolisian, anggota tentara dipanggil oleh atasannya bisa mengelak. Oh, mohon izin jenderal, saya baru ada acara. Sakit. Tapi kalau yang manggil sudah Israel, tidak bisa diwakilkan. Ini cerita nyata, Pak. Anda tahu tongkat yang saya bawa ini merupakan warisan dari almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal, Dalang Kondang. Almarhum Ki Entus itu ngaji sama saya sejak tahun 2007. Dia nyari Gus Miftah itu tahun 2007 setelah gempa bumi Bantul. Gempa bumi Bantul itu tahun 2006. Kaget cekili cangkem. Kaget ini jantung, orang cangkem. Jangan-jangan Fandi ini kayak pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi gak punya hati. 2007 peringatan gempa bumi Bantul, saya kenal dengan apa? Saya dicari almarhum Gendus. Gus, saya nyari kamu, pengen ngaji sama saya. Singkat cerita, sebulan sebelum beliau meninggal, saya ngaji di Tegal bersama guru besar kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ceritanya kayak gitu. Waktu saya ngaji ketemu Gendus itu saya dalam keadaan sakit. Saya habis sakit. Maka kenapa saya dikasih tongkat ini? Terus bilang sama saya, Gus, guru saya, dia bilang, ini tongkat untuk kamu. Lah kenapa? Kan kamu habis sakit, kamu harus sehat. Tongkatnya tolong dipakai ngaji. Ini tongkat. Waktu itu Gendus sehat. Ternyata kalau Allah mengendaki, yang dipanggil bukan yang sakit tapi yang sehat. Makanya kan kadang-kadang banyak, Pak, kita nungguin orang sakit, malah yang mati yang nungguin. Ada seperti itu. Banyak. Karena jodoh ajal itu nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin tertukar. Kalau memang Allah menakdirkan jodohnya, Fandi nikah sama Bunga Citra Lestari. Nggak pernah tahu. Tapi kayaknya Fandi sama Bunga Citra Lestari beda pemikiran. Fandi mikir bunga, bunga mikir aku. Iya. Sorry bro. Sampai akhirnya almarhum Ki Entus itu meninggal sebulan kemudian. Maka kenapa tongkat ini kemana-mana saya bawa? Supaya kalau pengajian saya ini ada pahalanya, almarhum Ki Entus dapat pahalanya. Makanya begitu Pak, tuan rumah, kalau Anda pengen dapat pahala pengajian saya dikasih apa gitu ya. Saya cuma cerita, nggak minta, cuma cerita. Pari matamu, Pak. Gasku.
Tenangku kegatelan. Masa pengajian langgar pun karo kena dipari goblok. Jangan besok tem. Namanya dipari. Ya pari ini tugas apa? Boro-boro tugas apa? Pengajian murah wae dinyang. Murah dinyang kok. Adi. Bisa apa dulu? Belum. Turun. Ya snacknya apa sih? Karena nanti dari isi snack saya bisa menggambarkan isi amplopnya berapa. Lihat, berapakah isi snack malam hari ini? Cilik tas dia 500. Jadi mohon maaf Mas Fandi, cangkemmu diregani 1.500. Saya jadi curiga ini, snacknya 1.500, amplopnya pira ya? Lalu ada Nabi Muhammad. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, maka dia tidak bisa diajukan maupun diundurkan, nggak bisa. Walaupun hanya sesaat. Tahun 2001 saya beli hadroh kayak gini di Jawa Timur. Perjalanan bis dari Madiun ke Ponorogo. Saya udah naik bis Pak. Saya kan kalau naik bis kota sebenarnya duduk di samping sopir di depan. Nah, feeling saya itu nggak enak. Saya kebelet ngising, saya turun. Bisnya berangkat. Nah, akhirnya saya naik bis setelahnya. Begitu di tengah jalan bis yang tadi saya naiki kemudian saya turun tabrakan. Sampingnya sopir mati. Umpama saya nggak kebelet ngising lah. Sing mati siapa? Cara Allah menyelamatkan saya. Wetenge digawe mulus. Milo ngising ki oke manfaate kan. Malaikat Israel luput golek inyong digoleki pas ngising. Kalau Pak Kapolsek pengen panjang umur gampang ada. Bikinlah KTP seumur hidup. Karena mati-mati seumur hidup. Kalau ajal itu sudah datang, gak mungkin bisa diajukan maupun diundurkan. Saatnya mati ya mati. Gak ada tawar menawar. Bu, ilingono yang bakal ketimbal, gak bisa diwakilkan. Kadang-kadang orang tua itu aneh karena cintanya sama anak. Kamu jangan sakit toh nak, yang sakit ibu saja. Ya gak bisa, saya emang anaknya kok. Diteruski, si Irik sampai salah kena mas. Siap-siap cekel lainnya ini malah cekel. Ya Allah, beduk nabi beduk. Arahnya sama kayak sebelum ini ya. Siapa? Dimas, lo tuh udah kayak Dimas. Kamu itu gak gemuk kok, cuman perutmu kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berlipat-lipat. Terus ke sini. Sandangane diganti putih, yen wis budal ora kena mule, ora kena mule. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso.
Melo kalau lagune Wali Songo itu apa? Turi 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 putih ditandur. Pak niat. Jadi kencang. Yang teriaknya kencang saya doakan rezekinya lancar. Yang gak teriak mulai matang. Turi turi putih ditandur ning kebon aku. Turi ning kebon aku ana crerek tiba nyemplung mbok ira mbok ira mbok ira mbok ira kembange minta kembang apa? Jadi besok kalau Fandi nikah kakak baik kembang kantin. Kembang kantin manten anyar tiring bedil ana creret tiba jondel aku kaget cekelan kene. Cekelan kene. Cekelan apa ya? Cekelan apa? Masa sote? Turi-turi putih sira kabeh wong Cilacap. Tak. Bener Cilacap kan ini? Celawetnya. Santet meteng. Sengit apa namanya? Santet meteng anakmu udah gini kayak Dimas. Oh, gede kayak ngene ya. Biasanya kayak oh gede mana kecil. Malah kayak busi matanya kayak busi. Turi-turi putih sira kabeh datu turi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kapan rupane. Kain kapan rupane putih hukumnya apa? Wajib apa sunah? Sunah, enggak wajib. Makanya mbak-mbaknya itu besok mati pengen kain kapan warnanya pink, nggak apa-apa. Paling mana kali teriak, wow kincil men. Boleh nggak kain kapan warnanya ungu? Boleh. Paling malah kali teriak, wow. Corona. Komunitas rondo nakal. Saya orang NU Kiai. Pengen kain kapan warnanya hijau, apa-apa boleh. Saya tentara Kiai, kain kapan warnanya hijau, boleh nggak apa-apa. Kalau Pak tentara kain kapan warnanya hijau malah enak. Di alam kubur nggak akan ditanya sama Mungkar Nakir. Soalnya Pak Dikir orang tahu. Karena kita aja langsung dimplok ya. Masalah anaknya gede segini ya. Sandangannya diganti putih. Yang mas bulan tak kena mulai. Berangkat cuy. Berangkatkan dari rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mati? Dimas. Oh, panjang lampunya alon-alon, abot jenazahnya. Tumpahannya kereta Jawa, semewah apapun mobil hari ini yang Anda miliki, tidak akan pernah Anda bawa untuk mati. Anda punya Alphard, nggak dipakai. Anda punya Fortuner, nggak dipakai. Nggak dibawa mati. Kemana dia akan pergi? Jujukane mlebu guwane ora ana lawangi turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane
saya udah buka, aku nyekel dia. Ambiar. Dimas dia rai sangat hati ambiar. Badan rambut hati ya Romeo. Jujur ada yang lebu gua ini rana lawang. Kubur gak ada pintunya, tutup selesai. Jujur ada yang lebu gua ini rana lawang. Turu dia rana kancane. Bohong kalau orang mengatakan, mah cintaku padamu sing hidup semati. Bos. Bukti ini suaminya mati, istrinya tidak mau menemani. Maka ada cinta malam pertama, gak ada malam terakhir. Mau malam terakhir? Bojone mati ngelone icing. Papa, malam terakhir bagi kita, papa. Buktinya Citra Lestari, bunga Citra Lestari, suaminya meninggal ditinggal di kuburan yang temannya, betul? Makanya kamu besok kalau cari istri, jangan yang cantik-cantik. Kamu mati bojomu dipek Dimas tak ada ini. Akhirnya kalau para cowok pengen punya istri awet, jangan nikah dengan yang cantik, tapi nikah dengan yang jelek. Karena cantik itu tidak awet, jelek itu awet. Kamu cantik umur 70 tahun, hilang kecantikannya. Tapi kalau istri kamu awet, kalau istri kamu jelek, dari lahir sampai mati awet tetap jelek. Kamu punya istri cantik mati, langsung dicari masa idahnya. Bunga Citra Lestari masa idahnya berakhir tanggal 29 Juni. Apa-apa aku sini itu enggak? Ngantri makan baju sampai bosok. Iya ini main ngantri. Saya ngantri kamu saja menang aku ya. Oh ganteng aku. Apa kacamata ini apa? Kacamata. Bukan. Kalau kamu nafsu amat sama mata. Oke. Lalu saya berdiri begini, ibu-ibu teriak, wow, katanya lucu kayak dia. Katanya ben lucu, apa mana isinya? Maka gak ada yang abadi. Secinta apapun kamu dengan pasanganmu, begitu mati sudah berpisah. Makanya ya santai-santai saja. Saya sering mengatakan apa? Cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu pisah dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kalau mas-masnya, saya bilang menikahlah dengan yang gemuk, jangan dengan yang kurus. Kenapa? Karena orang kurus itu hanya fokus di penampilan, tidak pernah memperhatikan perasaan. Iya. Menunggu mas, kayak wangi mas. Kalau orang kurus, nanti penampilannya macam-macam, gemuk kayak gimana? Nunggu sasa, lembu ya. Maka yang dibutuhkan apa? Amal wa tazawwadu. Sanggunya apa? Mati nggak ngurus umur. Oh, saya masih muda nggak akan mati. Siapa yang bilang? Banyak teman saya mati mau usia muda. Mati itu Pak, rahasianya Allah. Rahasia kematian itu ada 3. Lihat jari saya, jangan lihat kaki saya. Jangan lihat kaki saya. Pamer mata lu pamer. Copor bagus. Kerry, yo tak gomane. Pengajian apa tipis kelangan nakit aku. Minus. Mati itu rahasianya ada 3. Rahasia waktu, rahasia cara, rahasia tempat. Ini ya. Rahasia waktu.
Waktunya kapan? Kita nggak pernah tahu. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Malam pantas, pagi pantas, sore pantas, besok pantas. Yang kedua, rahasia cara. Caranya bagaimana? Nggak pernah tahu. Ada yang nyoteng mati, ada setrum, ada. Makanya Pak Polisi pengajian mati pengajian bisa. Tapi lebih rapid mati dengan pengajian. Kok bilang polisi dolarannya pinggir dalan, tok ya mati tak lapet. Umpamane. Kalau kiai baru pengajian apakah ada yang mati? Jarang. Ya kalau kiai ini mati sih ngaji siapa? Kan repot. Nomor 3 rahasia tempat. Apakah saudara Fandi, kamu orang mana di Cilacap? Orang Cilacap matinya pasti di Cilacap? Belum tentu. Bisa jadi Fandi orang Cilacap matinya di Gang Sadar. Ya tahu kan aku yang lonte. Lah ngene isine mboten lonte telembuk ya. Bang telembuknya dodolannya apa? Kroto. Apa dia kroto? Pakan manuk. Manuk siapa? Ya Fandi. Apa nata? Apakah Gus Miftah orang Jogja pasti matinya di Jogja? Ya belum tentu. Saya orang Jogja bisa jadi matinya di Mekah umpamanya. Kalau sadar matanya. Ini ada permintaan dari mbak-mbak gak sadar. Ayo Gus ngaji sama kami. Jadi saya itu lokalisasi seluruh Indonesia. Sekarang minta pengajian sama saya. Di Pasuruan udah pernah, Surabaya sudah tutup, Semarang tutup. Yang belum ini pada minta ngaji sama saya. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa saya di mana-mana pakai kacamata hitam. Nah, supaya kalau ada yang cantik saya lirik tidak kelihatan. Ini kayak lembu-lembu dilirik apaan? Pelajarannya apa dari kematian? Kafa bil mauti wa'idun. Telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Hari ini kita hadir mendoakan almarhum yang dihauli, Mbak Badawi dan kawan-kawan. Bisa jadi besok gantian kita yang dihauli. Hari ini kita mendoakan, besok gantian kita yang didoakan. Jangan bergaya. Dan gak ada secuil pun gabah beras yang dibawa oleh almarhum. Betul? Orang ngomong mati bawa beras. Maka disampaikan, yen mus mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu apa? Andi. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Sholatullah ala toha, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, sini yang nangkapnya kita temen mana copet ya. Minum ya. Saya kemarin pengajian di Surabaya, ada jamaah saya kasih minum, orangnya pulang stroke. Enggak stroke, cuma jantung. Yen mus mati bondora melu, enggak melu. Buktinya apa?
Betul, helm itu helmnya banyak, tapi ketika mati ndase ya ora nganggo helm. Kan ora jenazah helman. Jadi apa-apa loh Fandi, kalau mati pakai helm. Pasti mereka ini bertanya, wow, Gojek gitu. Beneran melu. Ayo, apa coba? Harta itu bermanfaat ketika diturunkan kepada anak-anak yang soleh-soleha. Iya, ingat kalian mau caci. Kalau harta itu diturunkan kepada anak-anak yang soleh, tahu orang tuanya manfaat. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia. Apa yang bahwa in tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya yang sudah meninggal?" Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am." Oh, ada. Jadi malam hari ini Bapak, Anda bikin pengajian, nyewa tenda, nyewa apapun, diniati sedekah untuk almarhum yang dihauli, nyampe. Anda malam hari ini sedekah makanan, diniati hasil dari sedekah makan pahalanya untuk almarhum, nyampe. Makanya kalau pengen almarhum pahalanya banyak, yang mau kiai saya ngokeh. Ini hadis ya. Ini senet sedekah pahalanya untuk almarhum diterima. Ngirim beras ke pondok sama kayak untuk almarhum ditambah. Tuh ini mau cerita ditambah. Cocok? Sampai nggak ngirim cangkemnya sariawan dulu. Kita itu aneh. Harusnya yang hidup ini mikir yang mati, tapi banyak orang yang mati malah mikir yang hidup. Kadang-kadang orang sudah mau mati, Pak, mikirnya begini, aduh anak saya 4, belum punya rumah semua, belum punya mobil semua, belum punya pekerjaan semua, belum mapan semua. Ini salah. Seharusnya yang hidup mikir keseng mati, bukan yang mati mikir keseng. Maka kalau kemudian almarhum meninggalkan banyak harta, gunakan untuk manfaat. Jangan sampai kemudian almarhum justru disiksa gara-gara harta yang ditinggalkan tidak ada manfaatnya. Malah rebutan, dok, ini jatahku, ini jatahku, ini jatahku. Hati-hati. Siksa kubur almarhum akan semakin berat. Gara-gara meninggalkan harta warisan tidak menjadi afiah, justru menjadi musibah. Makanya kalau ada hal seperti ini saya senang, Pak. Ini apa? Tanda bakti anak-anak kepada orang tuanya. Betul? Tanda bakti murid kepada gurunya. Maka di mana-mana ada guru baik, murid-muridnya pasti mengadakan haulnya. Hati-hati. Kalau kita meninggalkan harta, harta bisa menjadi musibah bagi almarhum. Ditinggali harta, oke, anaknya narkoba. Mau dibilang mindali, seksa almarhum. Ditinggali harta banyak, ternyata gak untuk manfaat, justru untuk berfoya-foya. Mau dibilang mindali. Saatnya Anda berbakti dengan orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Salah satu bentuknya apa? Orang mati kita peringati, kasih doa yang terbaik, bikin pengajian. Ini malam hari ini almarhum senang. Saya pernah ditanya, apakah nyampe doa orang hidup kepada yang mati? Nyampe. Mau bukti? Saya buktikan. Saya kirim surat kepada yang terhormat Saudara Fandi dengan alamat, kok mau ngerti Fan? Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Pengirim surat Gus Miftah dengan alamat Pondok Pesantren Oraji Tundan Pulau Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
Surat saya dikirim Pak Pos. Pak Pos, tolong suratnya dikirim kepada Fandi. Orangnya yang mana Gus? Yang wajahnya kayak Pak Tarno. Begitu surat saya nyampe ke Bumen, maka kemungkinan yang terjadi dengan surat saya dua hal. Kalau surat saya diterima oleh Fandi, surat saya nggak akan balik. Kalau surat saya balik, berarti tidak diterima oleh Fandi. Saya mau tanya, selama ini kita kirim surat Fatihah untuk yang mati, balik apa orang? Balik apa badan? Badan balik berarti diterima. Orang percaya Fandi mati ya. Malam hari ini kita kirim Fatihah untuk Mbak Hamid Badawi, pasti nggak balik, berarti dampak. Saya ditanya lagi, apakah orang dikirimi doa itu tahu? Kita lewat kuburan. Kalau kita lewat kuburan disunahkan apa? Mengucapkan salam. Tapi ya assalamualaikum ya alal kubur, jangan salam Pancasila. Anda kuburan salam Pancasila. Salam Pancasila itu digunakan di acara-acara formal nggak apa-apa. Pak Kapolsek, apel pagi, Pak dan Ramil apel pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, itu boleh, keren. Tapi kalau lewat kuburan jangan salam Pancasila. Paling jenazah jawab katamu. Saya itu saking cintanya dengan Pancasila dan Indonesia, bahkan belangkon saja merah putih. Gambar di sini Garuda dan NKRI. Oh, itu udah dengerin Pak dan Ramil. Wah, aku udah Dan Ramil, dia ini tak tambahin sambilnya. Merah putih. Saya sengaja untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia. Jadi, apakah almarhum itu tahu kalau kita kirim doa untuk dia? Tahu. Buktinya apa? Kalau lewat kuburan kita disunahkan uluk salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Menjawab salam hukumnya berarti salammu kepada ahli kubur dijawab apa enggak? Dijawab. Kok kula mboten krungu, Gus yen krungu awakmu mlayu. Sing liwat Dimas, assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam Dimas. Nah ini keprimen. Sarungmu kayak dia mlayu. Paling nunduk. Tapi ingat, walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya siapa? Salamnya imam di dalam sholat. Nanti Pak Kiai Imam Ustaz ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. Ya vulgar ya sholatnya. Maka tadi lagunya warisan apa? Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi wong kuwi wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung itu artinya kuburan. Supaya ngerti itu kuburan biasanya diwenehi patok. Yen patok siji arane tenger, kuburane kok patoke loro, berarti tenger. Kenapa kita kirim Fatihah dan doa untuk almarhum? Supaya tidak tenger. Ada hadisnya tentang tenger-tenger? Ada. Bahkan ketika kita ngomong peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah naik ke langit. Apa nih? Itu rame baik kaget tuh. Caci kaget. Si lucu Fandi, kaget seperti cangkemnya. Begitu kan Nabi naik ke langit ketemu Allah. Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan keberkahan terlimpah kepadamu wahai Nabi Allah yang mulia. Apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan tidak hanya untuk saya ya Allah, tapi juga untuk hamba-hambamu yang soleh termasuk orang Cilacap itu ya Allah. Amin. Kamu itu dimana? Wa ala ibadillahi sholihin. Dan kepada hamba Allah yang soleh. Siapa yang soleh itu? Al
ahad minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang mati. Berarti Kanjeng Nabi juga mendoakan orang mati. Siapa bilang orang mati doakan? Gak ada dalil. Maka jadilah orang soleh. Kalau Anda itu jadi orang soleh, masih hidup maupun sudah mati, setiap kali ada orang sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, setiap ada orang sholat Anda kecipratan pahala doa. Saya sholat, Pak Kapolsek di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan tidak hanya untuk kami, tapi juga kepada orang-orang yang soleh, termasuk Pak Tentara, Pak Polisi di jalan yang soleh dapat pahala doa dari orang sholat. Betul? Saya micet, Anda tidur, Anda tidur. Anda sholat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tidur. Kalau saya soleh, saya mendapatkan jatah doa dari Anda. Itulah ayat yang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan orang mati itu ada dalilnya. Jangan ngawur. Sekarang mengatakan Yasin boleh, Yasinan nggak boleh, tahmid boleh, tahlilan nggak boleh, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Goblok temen. Orang sebedanya sholawat karo sholawatan. Apa bedanya sholawat karo sholawatan? Sholawat saya mau pindah pengajian di tempat yang lain, pengajian Cek. Ayo mau selesai malah mati. Malah kayak toa. Persis malah. Itu mau ngomong apa ya? Adilan. Oh ya. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Masa kamu nggak bisa membedakan? Tukang sholat santet. Cek. Ini hidup, itu mati. Aku hidup, kamu mati.